Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam insan proyek. Selamat malam para penyeruput kopi. Akhirnya setelah 1 minggu kita tak berjumpa nih ya. Kembali lagi kita di Kopi Sipil. Tempatnya orang-orang ngomongin sipil sambil nyeruput kopi. Ya. Tapi kita mau mengenalkan lagi diri kita nggak sih Mas sebenarnya? Boleh. Mungkin lupa kan, kita ada episode yang ke 10. 10 ya, saya aja lupa saya siapa. Oke, episode ke-10 ini kita mungkin mengulang lagi perkenalan kita. Untuk saya pribadi, nama saya Lukto. Untuk profesi sebagai staf teknik estimating engineering di salah satu perusahaan swasta di sekitar Jakarta. Kalau pengalaman di dunia konstruksi ya kurang lebih belum sampai 10 tahun. Saya rasa itu cukup mengulang lagi perkenalan kita. Mungkin selanjutnya, Mas. Selanjutnya saya Frans. Pengalaman di dunia konstruksi kurang lebih emang belum sampai 10 tahun, tapi cuma ada beberapa jenis proyek, jadi cukup banyak pengalamannya. Nah, sekarang fokusnya di bagian corporate learning di salah satu perusahaan konstruksi. Ya, dan saya Hendra, masih berprofesi sebagai QC di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kalau pengalaman di dunia konstruksi masih di bawah 10 tahun juga, tapi pernah di owner juga, di manajemen konstruksi juga pernah. Itu dari kita. Mungkin bagi yang udah sampai dengerin episode sebelum ini, orang siapa sih gitu kan, ngomong kemarin sampai nggak tahu namanya gitu kan. Mungkin kita bisa melibas kembali perkenalan kita. Nah Mas, gimana setelah sebulan itu apa yang kita sampaikan? Ini yang lagi hits bulan Januari Februari itu adalah ini namanya bulan K3 nasional. Bulan K3, bulan Januari? Iya, Bulan Januari Pak. Jadi bulan K3 nasional itu biasanya di tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Nah, untuk tahun ini tema pokoknya adalah penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya K3 pada semua sektor usaha. Bertema. Artinya tiap tahun itu nggak bertema? Berbeda-beda temanya? Berbeda tema. Jadi ini lebih ke setiap tahun kita ada pengingat, reminder untuk kita semua. Jadi, tahun ini kita fokusnya pada apa? Tahun depan mungkin keprihatinan kita beda lagi. Nah, kita fokusnya beda lagi. Tapi yang jelas yang dipegang adalah K3 ini tetap kita usung sebagai pengingat di setiap tahun sebelum kita mulai pekerjaan di tahun ini. Nah, jadi ada yang bikin tema itu, ada pihak-pihak yang kredibilitasnya tahun ini bikin tema ini ya. Oh, kalau itu dari Menteri Ketenagakerjaan, Pak. Dari Bu Ida Fauzia yang biasanya dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mengusulkan tema K3. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ida. Tapi mungkin sebelum itu K3 sendiri itu apa sih? Ngomongin K3 itu sendiri. Ini mungkin kita bukan orang yang kredibilitas ya. Ya, di sini kita sama-sama nggak ada yang basicnya K3. Cuman berdasarkan textbook atau literatur yang kita baca dan pengalaman selama kita di project. Saya sendiri kalau mendengar kata K3 itu identik dengan baju merah. Yes. Oh iya. Ya. Udah, itu baju merah gitu. Baju merah, ngomel-ngomel. Pakai rompimu, pakai helmmu. Kalau yang saya tahu tuh, kalau dengar dari pendapat pekerja tuh K3 itu malah yang bikin susah kayaknya. Kayaknya bikin mereka ribet kerja gitu, karena banyak perlengkapan yang harus dipakai. Itu dari pemikiran. Dari pemikiran pekerja yang sempat saya dengar. Ya, awal di proyek itu juga pekerja itu mindsetnya masih pakai rompi itu ribet, apalagi pakai body harness. Sementara kan mereka bekerja di ketinggian wajib tuh pakai body harness. Nah, itu yang maksa terus yang ngomel-ngomelin itu memang bagian K3. Dan ini ada sedikit pengalaman dulu kan, kalau nggak salah sekitar tahun 2008 itu projectnya tuh project migas. Nah itu pertama kali saya di project migas, akurasi safety-nya tuh tinggi kalau migas ketimbang high class building, benar-benar ketat.
karena ownernya perusahaan swasta yang berlingkup di perusahaan minyak. Kontraktornya masih kontraktor aku kalau bilang BUMN lah, benar-benar BUMN. Mungkin baru pertama bercimpung di migas, jadi keselamatan K3 itu belum di tingkat migas, belum ketat, belum bilang profesionalnya belum. Jadi aku menyimpulkan tukang itu lebih ganteng ketimbang aku. Itu tukang di migas. Keren lah. Karena full karena mereka safety ya. Harus pakai baju lengan panjang, terus gloves, sarung tangan gitu. Sarung tangan, celana panjang, jeans, sepatu boot gitu atau boot K3 yang ada steelnya, besinya gitu. Kacamata, helm, kemudian harus keren gitu. Masnya nggak keren ya? Saya merasa lebih ganteng harusnya. Tapi kenapa pernah merasa cuma gini doang gitu. Pengen lah pakai helm, proyek, pengen lah kayak itu. Jadi di pengalaman pertama saya itu mengarahkan di migas itu waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin tak pikir semua sudah menerapkan implementasi K3 seperti K3 ISHE, Quality, Health, Safety and Environment. IHSE. Maaf. Nah, waktu itu tak pikir sungguh ketat kalau di migas itu. Apakah di gedung saat itu, waktu itu ya tahun 2008, apakah di gedung itu seketat ini? Tapi kalau ngomongin proyek gedung ya mas, proyek gedung itu kan kita ada keterbatasan di dana. Jadi alokasi dana untuk K3 itu emang sekian persen, saya lupa tapi itu kecil lah maksudnya. Nah padahal dengan standar aturan yang semakin ketat ke sini itu cukup memberatkan. Kayak Simalakama mas ya? Simalakama iya. Di samping di satu sisi kita pengen meningkatkan kualitas K3 tapi itu butuh biaya, harus diakui. Yeah. Nah ketika itu naik biayanya nanti proyeknya takutnya secara biaya malah bengkak. Gitu sih. Ya berarti kalau mendengar tadi sih benar juga ya, kayaknya kalau benar-benar diterapkan itu agak susah terkendala di biaya ya. Karena kalau yang aku tahu itu salah satu peraturan K3 itu kalau kita bekerja di ketinggian lebih dari 1,8 meter harus pakai full body harness. Nah berarti itu kan kalau di proyek konstruksi ibaratnya kita naik scaffolding yang hanya 2 meter itu sudah harus pakai full body harness. 2 meter pucukan itu ya? Iya. Masang di atas pintu itu kan 1,9. Nah, salah satu juga pengalaman di project itu ada sebuah kejadian di mana ada pekerja jatuh dari lantai 4 atau 5 ya? 4 aja lah. 4. Kita pernah satu. Kalau nggak salah itu 5. Oke, 5 deh. PF, UG, LG, first floor, lantai 2. Ya sekitar 5 lantai. 5 lantai. Oke. Jatuh ke lantai GF. Alhamdulillah orangnya masih selamat. Oh sih. Bayangin 5 lantai aja udah tinggi banget ya. Berarti kalau ngomongin jatuh dari lantai 5, wow. Iya. Waktu itu korban langsung diinterogasi kan sama pihak-pihak kontraktor sama juga kantor pusat. Sehingga saya itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah kesalahan human atau dari safety tidak ada pengaman? Dia bilang kayaknya situ tuh ada railing gitu. Terus kejadiannya seperti 5 lantai dengan berat orang mungkin sekitar 60 kilo, gravitasi ya, kecepatan gravitasi mungkin rasanya kayak orang loncat gitu. Aku aja membayangin 3 detik kalian mau langsung gue 5 lantai men. Tapi itu nggak kenapa-napa ya orangnya? Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit tapi masih selamat. Masih hidup lah. Oh berarti mungkin dia pakai APD-nya lengkap kali ya saat itu? Enggak mas. Enggak juga. Pekerja. Tapi sekarang kan standar APD pekerja itu paling kayak sepatu itu helm. Dan di situ tuh bawa pentingnya
K3 itu di sebuah proyek itu harus hal seperti itu. Bahkan juga itu terjadi pada saya, ada Kalian Nah itu biasanya yang kesadaran orang akan K3 itu muncul setelah ada insiden biasanya. Itu yang seharusnya dirubah mindsetnya ya. Harusnya kita lebih baik mencegah daripada setelah kejadian kayaknya memang sepele. Kapan cuma mau lihat-lihat dong, ternyata ada SAF gitu, lubang SAF, lubang void, kejeblos. Pernah tuh ada kejadian mas. Fatality juga dulu di proyek. Jadi itu tuh sebenarnya lubang SAF tapi ditutup pakai bekisting. Tutup pakai bekisting. Jadi aja. si bekisting ini sebenarnya cuma bekisting yang mau dipindah-pindah, tapi kebetulan tuh bekisting kok menutup SAF. Nah si tukang ini kan dia diminta tolong sama temannya, tolong ambilin bekisting. Terus dia ambil, kan tangannya sambil ngangkat itu, terus kakinya tuh masuk ke bawahnya si bekisting tadi. Itu kan kalau bawahnya tuh nggak bolong kan dia kayak jadi lebih kuat. Tapi ini pas bawahnya bolong, jadi dia langsung masuk ke situ. Itu padahal posisi kan SAF paling atas, jadi lantai 7 kalau salah, lantai 7, terus dia langsung turun tembus sampai ke lantai basement. Ngeri sebenarnya mas kayak gitu. Ya kalau bawahnya nggak ada apa-apa ya, kalau ada apa-apa, ada roti, ada bantal, ada kasur. Enak kan? Enak kan itu. Tapi kalau besi atau stek besi atau paku, itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin tadi bekisting cuma sebagai penutup, harusnya dikasih tanda. Ya, harusnya. Artinya itu ada lubang di bawahnya. Itu kan nggak ada tanda sama sekali. Ya, mungkin awareness-nya itu kurang. Terus putus tiap staff tuh, misalnya ada per 2 lantai itu ada railingnya. Railing apa istilahnya? Penutup lah. Per 2 lantai. Jadi kalau barang dari atas nggak langsung jatuh ke bawah. Nah, ini dilalahnya malah yang jatuh orang ke bawah langsung. Nah, berarti ini berdasarkan pengalaman kita di high class building mas ya? Iya. Bahwa K3 juga sebenarnya walaupun sudah diberi sign tanda-tanda pagar atau safety net dan segala macam, kalau kita nggak mematuhi aturan itu, apakah menjamin kita selamat? Ya mas. Nah itu yang mungkin kesadaran. Iya kesadaran. Jadi kan kalau di proyek itu, kalau dari pengalamanku di proyek biasanya setiap pagi akan ada yang namanya toolbox meeting tuh. Oh iya. Ya itu kan untuk pekerja semua berkumpul untuk menjelaskan apa yang dikerjakan hari itu, dan ada penyampaian dari tim HSE biasanya. Dan dari pengalaman juga di high-rise biasanya kalau pekerja yang mau bekerja di situ tuh sebelum mulai bekerja ada safety induction biasanya dari petugas HSE, penjelasan tentang pentingnya K3, bagaimana peraturan K3 yang berlaku. Iya. Itu mungkin untuk menumbuhkan kesadaran dari para pekerja ya. Ya karena yang mungkin awam di proyek ketika masuk proyek, wah bingung ini apa. Iya. Kayak jet lag gitu ya. Tapi kalau mungkin orang sudah biasa di proyek pun, ketika dia masuk proyek, dia di safety induction, terus toolbox meeting, mungkin udah biasa. Tapi ancaman itu tetap selalu ada. Kalau dia tidak mawas diri atau tidak berhati-hati itu pasti. Tadi faktor penyebab kecelakaan itu berdasarkan literatur yang saya baca juga terdiri dari alat mas ya. Pastilah alat itu kalau tidak digunakan dengan semestinya berbahaya. Oh alat misalnya ini berarti ya kayak gerinda atau alat las. Kalau kita sudah menggunakan pelindung diri kan melukai, atau alat potong. Ya. Pengaman seperti itu kalau kita tidak, aku udah biasa pakai alat potong kayak gini. Kan ada tuh kalau yang sifatnya bukan project ya, tapi industri atau manufacturing, patah tangan, kepotong. Karena mungkin menyepelekan gitu kan, hampir kepotong tangannya, bukan kepotong jari yang itu. Jempolnya. Itu dari alat, mungkin dari tenaga kerja. Ya itu tadi salah satu tenaga kerja mungkin mengabaikan human error, atau mungkin pas capek, pas lelah, belum makan, belum gajian, pikirannya berarti kurang konsen. Ini satu lagi ternyata bahan
berbahaya itu mungkin tak artikan mungkin yang tidak teratur, material onsanya itu berantakan. Itu juga penataan. Atau juga bisa dari bahan-bahan kimia yang komposisi tertentu mungkin yang berbahaya. Mungkin ini bahan material yang berserakan tuh, sampah atau sisa begesting yang tidak segera dirapikan, itu jadi faktor hazard berbahaya tuh. Kadang kan sisa-sisa begesting tertumpuk, itu kan ada besi-besi atau paku-paku sisa-sisa menyebabkan kadang ya mungkin pas kejatuhan orang jadinya ditumpukan itu luka-luka segala macam. Jadi ada 3 faktor penyebab kecelakaan: alat, tenaga kerja, dan bahan. Nah, kalau ruang lingkup itu K3 itu ruang lingkupnya semua yang berada di dalam tanah, di darat, di tempat kerja, permukaan air, dimanapun udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi segala tempat nih harus menerapkan K3. Berarti sebenarnya bukan di konstruksi saja ya? Semuanya. Yeah. Di rumah juga harusnya. Di rumah inilah. Ini mau pergi tapi malas matiin kompor. Bisa aja. Bisa. Ternyata kompornya meleleh. Salah satu contoh berarti K3 itu tidak hanya di dalam dunia konstruksi aja. Ya, walaupun kita sedang ngomongin konstruksi ya, tapi memang itu sebenarnya hal umum sih, di mana-mana harus dilakukan. Kalau kita ngomongin di proyek aja kan, di proyek udah aman. Tapi ternyata pas si tukang tadi mau pulang jalan ke depan proyek ada jalan raya, malah ketabrak di situ. Itu kan K3 emang harus juga diterapkan dimanapun, di luar lingkup proyek juga. Terus apa lagi Mas? Mungkin kalau akibat, mungkin aku menggarisbawahi soal kecelakaan tadi ya. Kalau dari segi biaya kan kadang-kadang kita sayang nih ngeluarin duit buat kayak tadi ngomongin railing ya. Sayang uang buat ngeluarin railing. Dan itu kayaknya murah, tapi kalau kan harus sekeliling bangunan tuh. Jadi di total jadi pasti mahal. Selain itu juga kadang-kadang dicat sesuai standar, dipasang dengan dinabol. Itu kan pasti mahal kali berapa ribu gitu. Tapi seolah-olah mahal, tapi itu masih lebih murah daripada ketika terjadi kecelakaan. Nah, simpelnya kan seperti tadi. Ketika ada yang kecelakaan, berarti kita harus mengganti biaya rumah sakit, terus ada santunan mungkin kalau meninggal, terus nanti kita harus mengganti pekerja, ganti pekerja, terus ekstrimnya kadang-kadang ada biaya tutup mulut. Takutnya itu berita kesebar ke media, terus rame, ya itu proyeknya bisa berhenti ya? Iya, itu sebenarnya rahasia umum sih. Terancam. Nama baik perusahaan juga turun. Apalagi itu yang sifatnya kecelakaan kerja orang ya. Jadi misalnya orang ini tercelakaan. Tapi kalau misalnya sifatnya lebih tinggi lagi, ketika menurunkan TC, biasanya terjun bebas gitu ke rumah orang ya. Wah, itu hebat lagi. Ada engineering K3. Benar Mas? Iya, K3. Engineeringnya K3 ini secara safety-nya aman nggak gitu? Jadi orang engineer juga harus dibekali ilmu K3. Iya, tetap K3 itu semua lini proyek harus memiliki jiwa K3. Iya, kalau setahu saya di masing-masing proyek itu ada petugas safety officer-nya masing-masing ya. Dan mereka terlibat di review metode kerja biasanya Mas. Iya. Jadi saat ada pengajuan metode kerja biasanya direview dulu dari orang HSE itu untuk di istilahnya job safety analisisnya ya, ada kemungkinan bahaya apa dari pekerjaan itu. JSA-nya, job safety analysis. Bapak mau ngecor lantai berapa? Lantai 17. Lantai 17. Metodenya pengecoran pakai TC. Ada orangnya yang bergelantungan situ. Ada, nggak boleh Pak. Boleh. Masih ada kayak gitu. Yang masih. Operator yang di ikutan naik gitu. Oh masih. Benar nggak boleh ya? Itu kembali ke mungkin yang tadi kita bahas. Sebenarnya harus menggunakan body harness safety. Tapi kalau pakai body harness berarti dia tetap ikutan di
bak cor itu ya dia. Iya, tetap ikut. Cuman di swing gitu dia. Di body harness kan ada kaitnya tuh yang bisa dicantelkan ke railing di paketnya. Apa namanya? Tremi tipe-tipe ya? Kayak corong itu. Corong paket cor kan biasanya ya. Ada pijakannya dan ada railing. Nah biasanya dicantelkan ke situ. Kalau ada pijakan ada railing mah diciptakan untuk orang. Itu kalau putus atasnya dia jatuh bareng sih. Nah pakai corong lagi. Jadi jangan meremehkan tenaga cor. Itu kemarin sempat ada inovasi, jadi itu sebenarnya ngapain orang nongkrong di atas? Kan dia tugasnya buka pakai cor. Nah kemarin sempat ada inovasi pakai apa ya? Iya, tapi kira ngapain ya? Dia kan tinggal dia nungguin di tempat cor, dibuka di situ ya sebenarnya. Di situ terus dia turun lagi nungguin apa? Pakai cornya diisi lagi, terus turun lagi. Iya. Nah, kan maksudnya dia lama naiknya. Nah ini kemarin ada inovasi. Jadi menggunakan semacam remote lah. Jadi remote control biar buka si paket otomatis. Secara otomatis dan terkontrol dari jarak jauh aja. Sampai jarak dekat. Banyak orang aja manual. Inovasi teknologi seperti itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada, tapi terakhir satu itu cuma bagus di presentasi, ketika diaplikasikan juga masih kurang sih. Iya. Itu sebenarnya hal sederhana kan, kita tiap hari lihat itu sebenarnya, tapi ya harus ada gebrakan sih untuk memulai inovasi itu. Saya pernah lihat inovasi itu di suatu perusahaan besar di negara kita, Indonesia. Saya kira itu jadi dikembangkan menjadi jual belikan gitu, ini alat pembuka cor otomatis. Enggak sih. Ya, apa ya? Mungkin kekurangannya itu kan aku lihat pas ada acara inovasi perusahaan. Jadi perusahaan itu ada award itu. Ya, penghargaan ide-ide di proyek-proyek di perusahaan tersebut. Nah, mungkin satu kekurangan kita adalah ketika itu ada inovasi akan dijadikan brandnya atau trademarknya si perusahaan tersebut. Jadi emang nggak di-share ke orang lain. Di-share mentok-mentok ke sesama proyek, padahal proyek lain belum tentu bisa mengaplikasikan. Ya itu sih, lebih ke bukan tertutup atau apa istilahnya. Ini library dari perusahaan lah. Ya, jadi kamusnya asetnya perusahaan. Padahal itu kalau di-share mungkin banyak orang yang bakal terbantu. Kan saya share di sini di Kopi Sipil, berarti mungkin kepikiran, oh ya, ngapain ngecor repot-repot harus ngasih orang operator paket, kasihan. Berapa sih penghasilan seorang operator itu kalau misalnya dia kenapa-kenapa? Iya. Kasihan keluarganya. Gitu. Kita menciptakan inovasi yang sekarang kan sudah serba gadget kan, tinggal remote aplikasi baru. Kita bisa mengembangkan itu jadi perusahaan startup. Iya. Kreator. Nah, berarti tidak cuma di perusahaan besar, artinya proyek-proyek sederhana pun juga harus menerapkan K3. Iya. Walaupun secara verbal, Mas hati-hati, Mas pakai sepatu, pakai helm. Walaupun cuma bikin rumah tinggal, ya juga kita harus menjaga K3. Ya karena potensi bahaya tetap ada. Walaupun di proyek kecil apapun potensi bahaya tetap muncul. Ya, dan kepedulian itu harus ditanamkan ya jadi sifat kita sih, behavior kita tuh harus, kalau melihat orang yang nggak sesuai di proyek harus langsung aja, nggak usah nunggu orang ketiga buat ngingetin, kita harus langsung ngingetin. Dan tadi juga aku menggarisbawahi soal engineering itu juga harus punya nilai faktor aman keselamatan. Ketika kita mendesain, ini desain ya, desain sebuah bangunan ya pasti akan ditentukan faktor keamanan. Dan kita tidak boleh mengabaikan faktor K, faktor keselamatan itu. Ini aman apa enggak ya? Secara mutu juga, tiba-tiba kalau nyambruk gimana? Kan ada tuh yang video-video ketika mau ngecor tiba-tiba bagian roboh, hancur. Itu video terbaru kemarin tuh yang salah satu rumah mewah dari pengembang
di Indonesia yang tanahnya longsor. Iya. Saya lihat salah satu akun IG nge-share hal tersebut. Tak kira itu memang sengaja tapi kan aku mute gitu, nggak dengar suaranya, nggak bisa caption juga. Tak kira memang sengaja didemolis ya, dihancurkan. Ya. Mau ada tambahan Mas? Cukup nih. Untuk episode kali ini kita akhiri. K3 itu kalau diomongin sebenarnya belum pas sebenarnya. Secara umum ya, karena kita bukan orang spesial K3, luas maksudnya. Maksudnya itu hal yang sangat penting, dan itu keseharian kita pun juga erat dengan keselamatan. Di jalan, di rumah, di kantor, di project, dimanapun berada kita harus memperhatikan keselamatan. Oke, ya mungkin kalau secara umum tadi yang kita bicarakan, kalau berbicara K3 di konstruksi berarti itu menyangkut tentang APD atau equipment di luar itu ya, seperti safety net, railing, rambu-rambu. Menemukan ini ya berarti ya, sifat ya. Jadi K3 itu menurut saya kepedulian terus jalan hidup kita itu sebenarnya K3. Kita tuh harus selalu menjaga keamanan dan keselamatan ya baik kita dan teman-teman di sekitar kita. Contohnya sekarang juga kepedulian kita soal protokol. Kita peduli nggak sih gitu? Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Itu juga salah satu masuk ke ranah K3 juga sekarang kan. Ada penanganan COVID di K3-nya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin sharing atau ingin menanyakan, sebenarnya ada nih menanya di para teman-teman yang sudah menanya, cuman mungkin kita bahas di episode berikutnya. Yes. Karena bulan ini bulan khusus K3, jadi untuk yang nanya mungkin kita sampaikan di episode berikutnya. Kalau mau nanya gimana? Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan DM di @coffeesipil. Di situ bisa langsung DM aja atau komen di post, ada microblog juga. Nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya. Yang belum follow langsung follow aja sekarang. Follow di @coffeesipil. Kita tiap hari membagikan microblogging seputar teknik sipil atau teknik engineering konstruksi lah. Sifatnya lebih luas ya. Lebih luas. Dan kita juga menyasar mungkin teknologi baru ya, dan era konstruksi digital ke depannya. Era digital 4.0. Pokoknya cocok nih buat yang milenial ya. Cukup sekian, kita akhiri Kopi Sipil. Berebut kopi sambil ngomongin proyek. Salam hormat.